ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kajian kita masih bersifat tematik ya. Belum kita lanjutkan kajian ya, rutin kitab yang biasa kita kaji bersama, Asyirku fil Qadim wal Hadis, syirik di masa lalu dan masa kini. Ana diminta untuk ya, mengisi kajian tematik pada malam hari ini, yang dengan ini insyaallah kita mulai kembali kajian rutin di Masjid An-Nur ini. Dan qadarallah ma syaa fa'al, di akhir Ramadan kemarin juga ana yang menutup ya, akhir kajian tanggal 28 Ramadan. Maka kajian ini ya, sebagaimana mungkin yang beredar di grup WA ya, ada apa setelah atau sesudah Ramadan. Ada apa? Ya ada Syawal, ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah gitu kan. Sudah jelas itu ada. Ya kan? Kalau mungkin masih ada istilah sawalan, ya malam ini sawalan. Bagi orang-orang yang biasa saum 6 hari di bulan Syawalnya langsung hari kedua. Ya, ini buka biasanya lebaran ketupat istilahnya. Sudah selesai dulu. Kalau dulu saat kita kecil masih dengar mungkin Sukiki Raya gawe sempora. Enggak tahu sekarang semporanya sendiri masih ada apa enggak makanan sempora itu. Ya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dulu dengan pertanyaan kepada diri kita masing-masing. Sesudah berlalunya Ramadan yang mulia, grafik ketakwaan kita. Ya, kalau nilai maksimalnya 100 dan mungkin kita tidak bisa mencapai nilai 100 itu di bulan Ramadan. Walaupun yang iktikaf full sekalipun. Apalagi yang iktikafnya iktikaf kalong istilahnya. Ya. Taruhlah sampai ada yang bisa 99% misalnya. Apakah sesudah Ramadan bertahan di angka itu? Ya. Kita semua harus ngaku, setuju atau tidak, grafik ketakwaan kita sesudah Ramadan turun. Turun, tidak akan bisa melebihi grafik ketakwaan kita di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan sendiri memiliki barakah, hawanya itu beda. Ya. Dalam menyemangati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka walaupun harus kita akui ya, grafik ketakwaan kita turun, ya jangankan kita. Ya. Kalau Aisyah radhiyallahu anha saja menghabarkan, dan ini biasanya disampaikan menjelang 10 terakhir di bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahid fi Ramadhan ma la yajtahid fi ghairihi. Rasulullah itu bersungguh-sungguh. Maksudnya dalam ibadah di bulan Ramadan melebihi kesungguh-sungguhan beliau dibanding bulan-bulan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atqan nas fi jami'i syuhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bertakwa setiap bulannya, setiap masanya, setiap waktunya.
Ya, tapi kesungguhan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu melebihi, ya, kesungguhan ibadah beliau di bulan-bulan yang lainnya. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairihi, rawahu Muslim. Dan kesungguh-sungguhan beliau di dalam beribadah pada 10 terakhir di bulan Ramadan itu melebihi, ya, kesungguhan beliau di malam-malam sebelumnya, termasuk di 20 hari pertama Ramadan. Apalagi dibanding bulan-bulan atau hari-hari sebelumnya. Maka zahirnya ketakwaan beliau sallallahu alaihi wasallam juga kalau dibikin grafik, ya, di akhir bulan Ramadan itu mencapai puncaknya. Dan kalau sudah sampai puncak, ya, tidaklah terjadi kecuali penurunan. Dan kita harus akui itu untuk diri kita masing-masing. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin, semampu mungkin, sekuat mungkin apa-apa yang sudah biasa kita lakukan di bulan Ramadan, lebih-lebih di akhirnya kita pertahankan semaksimal mungkin. Jangan sampai grafik ketakwaan kita turun, ya, bebas, jatuh di bawah 50 misalnya, apalagi sampai kurang dari itu. Ya. Kita berusaha semaksimal mungkin, ya, menjaga kebiasaan kita di dalam ibadah, khususnya apa-apa yang kita, ya, lakukan di bulan Ramadan semaksimal mungkin untuk bisa sama Noai istilahnya. Tidak ada jalannya, tidak ada ceritanya. Ngaku udah harus. Karena apa? Ada hawa tersendiri di bulan Ramadan yang membuat kita semangat dalam ibadah melebihi bulan-bulan yang lainnya. Ya. Maka dari itu hendaklah kita menjadi seorang Rabbani, seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, bukan hanya menjadi Ramadhani, orang yang hanya bertakwa beribadah di bulan Ramadan saja. Apalagi kalau seakan-akan lupa dengan ibadah di luar Ramadan, ya. Wallahul musta'an. Kita sekarang sudah masuk tanggal 8 Syawal dengan terbenamnya matahari tadi, ya kan? Apa masih ada di antara kita yang berdoa di dalam salatnya, kunut witirnya kalau dia witir, dan kunut di dalam witirnya, atau di dalam doa-doa yang dia panjatkan? Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatana. Ya Rabb kami, ya Allah, terimalah siam kami, qiyam kami. Apa masih ada? Apa doa itu sudah dilupakan? Ganti dengan doa yang lain misalnya. Padahal diriwayatkan sebagian salafun salih, walaupun riwayat ini diperselisihkan atau dipermasalahkan oleh sebagian ulama, kita ambil ibrahnya. Ada di antara mereka yang berdoa selama 6 bulan sesudah Ramadan supaya ibadah-ibadah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 bulan, bukan 6 hari. 6 hari Sawalan selesai doa itu misalnya. 6 bulan. Kemudian 6 bulan ke depannya berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Kita boleh bersedih kalau ia memang kita bersedih tatkala ditinggal bulan Ramadan. Wajar-wajar saja. Ya. Namun kita harus yakin Ramadan pun insya Allah akan datang. Dan kita istilahnya harus lebih bersedih. Jangan-jangan tatkala Ramadan datang, kitanya yang sudah tidak ada. Kita yang sudah tidak menemui Ramadan lagi. Jangan-jangan kemarin itu adalah Ramadan yang terakhir. Ya. Kalau Ramadan insya Allah pasti akan datang. Ya kan? Tapi apakah kita membersamai Ramadan tatkala Ramadan yang mulia datang? Ya. Jadi sesudah 6 bulan lewat dari bulan Ramadan, salafun salih sudah mulai berdoa untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan.
Paling cepat mungkin di grup WA peringatan ya, bulan Ramadan itu kalau 100 hari lagi Ramadan datang. Itu mungkin paling cepat. Ya. Berarti kalau 100 hari hanya 3 bulan lebih. Ya. Taib ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir surat Al-Hijr ayat 99. Dan qaddarallah surat Al-Hijr ini nomor urutnya 15. Ayatnya 99. Jadi kalau digabung 114 surat. Itu sama dengan jumlah surat-surat Al-Qur'an. Sebagian ulama yang menekuni masalah munasabat, maka dalam urutan surat yang mulia ini dengan jumlah ayatnya ada munasabah, ada kesesuaian dengan jumlah surat-surat Al-Quran. Walaupun tentunya tidak semua surat memiliki munasabah ini. Ya, Al-Fatihah nomor 1, ayatnya 7, kalau digabung 8. Angka apa 8 itu? Ya kan? Tidak sesuai kalau dimunasabahkan dengan ini. Di ayat 99 atau ayat yang terakhir surat ke-15 surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa'bud rabbak, dan beribadahlah engkau wahai Rasulullah. Sebab khitabnya di situ, amrnya, perintahnya, dan juga dhamir kata gandinya kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'bud rabbak, dan beribadalah engkau wahai Rasulullah kepada Rabbmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'tiyaka al-yaqin, sehingga al-yaqin atau al-maut ya'tiyaka, mendatangimu. Beribadalah engkau wahai Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai keyakinan, maksudnya al-maut mendatangimu. Dan khitab ataupun titah kepada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak ada pengecualiannya, maka khitab itu juga berlaku untuk umatnya. Khitab baik itu perintah ataupun larangan, kalau ada penghususannya itu hanya berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, maka ya, itu berlaku untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja kalau ada pengecualiannya. Seperti nikah dengan lebih dari 4 wanita. Ini hanya kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikah tanpa mahar juga kekhususan yang Allah berikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nikah tanpa mahar kalau dibolehkan untuk umatnya, wah kasihan wanita. Ya, laki-laki yang akhirnya ya, serampangan tentang nggak pakai mahar nikah, ya, kapan mau misalnya. Demikian juga pembatasan dengan 4 saja maksimal. Ya, walaupun untuk Rasulullah SAW boleh lebih dari itu. Jadi khitab ataupun perintah dalam ayat yang mulia ini berlaku juga untuk umatnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga al-yaqin, kematian mendatangimu, bukan Ramadan meninggalkanmu. Ya. Maka Syekh As-Sa'di rahimahullah tatkala beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, ay al-maut. Yakin di situ maksudnya adalah al-maut sebagaimana disebutkan oleh mayoritas ahli tafsir. Beliau menyebutkan ya, tafsir ayat yang mulia ini, istamirra fi jami'il awqat ala taqarrub ila Allah bi anwa'il ibadat. Terus meneruslah, konsistenlah pada setiap waktu untuk bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bi anwa'il ibadat, dengan berbagai macam jenis ibadah. Ya saum, ya salat, zakat, dan yang lainnya.
fantasara sallallahu alaihi wasallam amra rabbi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam falam yazal daiban fil ibadah. Beliau selalu terus menerus dalam keadaan beribadah. Aktivitas beliau adalah ibadah hatta atahul yaqin min rabbih sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Sehingga al-yakin atau kematian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lakukan perintah Allah Subhanahu wa taala tadi dengan penuh kesungguhan. Padahal apa? Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah diampuni dosa-dosanya di masa lalu, tatkala beliau sebelum diangkat menjadi nabi ataupun di masa datang. Walaupun maksud dosa di masa datang ini adalah kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Mungkin salah di dalam ijtihad saja misalnya. Karena beliau juga adalah manusia biasa. Bedanya yuha ilaih, diwahyukan kepadanya. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas diampuni semua dosanya, sementara kita belum tahu. Walaupun kita semua berharap agar Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa kita. Maka tentunya kita harus lebih, walaupun tidak akan bisa, harus lebih semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita sahabat radhiyallahu anhum tidak bisa menyaingi ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita jangan apa? Ya jangan mentang-mentang Ramadannya selesai akhirnya grafik ketakwaan kita terjun bebas. Sampai titik nadir misalnya, sampai di grafik yang paling minimal. Apalagi kalau waliyadzubillah sampai di bawah nol misalnya. Wallahul musta'an. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan juga dalam khutbatul hajah yang sering dibacakan salah satu ayatnya oleh para khutbah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ini tidak mungkin terrealisasi kecuali kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang waktu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tugas kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala belum dan tidak akan berakhir sampai al-yaqin, kematian menjemput kita. Karena memang kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk mentauhidkanku. Ikhwatul iman rahimani wa rahmakumullah. Kalau kita isinya pretelin satu persatu dari rukun Islam, 2 kalimat syahadat, tetap harus kita ikrarkan minimal di dalam salat-salat kita. Karena memang ada lafaz tasyahud di dalam salat kita. Ya. Apalagi muadzin yang juga mengumandangkan iqamah selalu mengulang 2 kalimat syahadat ini. Dan jangan kita batalkan syahadat kita, keislaman kita dengan melakukan hal-hal yang membatalkan syahadat ataupun keislaman kita. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ya. Wallahu alam. Ya. Kitab ataupun kutaib kitab kecil ini pernah dibahas tidak di masjid ini. Barangkali ada asatidz yang lain yang sudah membahasnya. Nawaqidul Islam, pembatal keislaman. Ada 10 macam. Dan pembahasan ini lebih penting daripada pembatal salat, pembatal puasa. Sebab kalau kita menjauhi pembatal salat,
pembatal puasa, supaya salat kita diterima dan sah, supaya saum kita diterima dan sah. Kalau syahadat kita sudah batal, keislaman kita sudah batal, tidak ada manfaat lagi dari ibadah itu. Kalau ya keislaman kita sudah terkotori, terbatalkan dengan salah satu di antara nawaqid al-Islam, pembatal keislaman. Yang keduanya, ya, salat 5 waktu. Salat 5 waktu tidak akan pernah gugur kewajibannya selama hayat di kandung badan, selama akal seorang muslim masih berfungsi. Nah, baik saat mukim ataupun safar. Beda dengan saum. Saum boleh ditinggalkan kalau kita safar. Apalagi safarnya memang sudah safar yang melebihi, ya, batas minimal. Menurut sebagian ulama, batas minimal boleh dikosornya sholat. Kalau sholat sudah boleh dikosor, saum boleh ditinggalkan. Tapi tetap fa'iddatun min ayyamin ukhar, harus diganti di hari-hari yang lain. Salat tidak ada istilah di qada nanti. Saatnya safar kita pun tetap berkewajiban mendirikan salat 5 waktu. Namun karena safar memang, ya, suatu kondisi yang, ya, diasumsikan akan banyak kesulitan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, keringanan dalam pelaksanaan salat saat safar. Boleh qasar, yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Boleh juga digabung antara 2 waktu salat, jamak takdim ataupun takhir. Dan boleh dikombin antara jamak dengan qasar tadi, walaupun tidak selamanya harus seperti itu. Nah, jadi sholat tidak bisa karena kita safar, nanti diganti saja di hari yang lain. Saum bisa gantinya di hari yang lain. Kalau safar sehari mungkin bisa, tapi kalau safarnya berhari-hari, kapan gantinya? 5 waktu setiap hari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan rukhsah. Boleh dijamak, boleh diqasar dengan SK, ya, syarat dan ketentuannya berlaku. Yang sehat ataupun yang sakit, salat tetap harus dilaksanakan. Tapi saum kalau lagi sakit, apalagi sakitnya memang, ya, tidak bisa untuk, ya, melakukan saum bersamanya, boleh. Fa'iddatu min ayamin ukhar. Wa in kuntum wa in kana maridun aw ala safar. Salat tidak. Sakit tidak bisa berdiri, ya, salatnya sambil duduk. Tidak gugur sama sekali, nanti diganti hari yang lain tatkala sehat, tidak. Ya. Dari Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, kanat bi bawasir. Aku punya penyakit bawasir, sejenis ambeien. Ya, mungkin duduknya sulit. Ya. Maka sa'altu Nabiya sallallahu alaihi wasallam anis shalah. Ini yang dipentingkan oleh sahabat. Tatkala sakit pun aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang salatku. Gimana salatku? Untuk duduk saja sakit. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bukan untuk beliau saja, ya, radhiyallahu anhu, tapi untuk seluruh umatnya. Shalli qa'ima. Salatlah kamu dengan berdiri. Masih bisa berdiri, shalli qa'ima. Fa illam tastati faqa'ida. Kalau kamu tidak mampu salat dengan, ya, berdiri, faqa'ida ay fasalli qa'ida, maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati, kalau dengan duduk juga masih tidak bisa karena kesulitan duduknya, yang punya ambeien misalnya ataupun sejenisnya yang menghalanginya, bisa duduk dengan normal, dengan biasa, dengan rileks, fa ala janbin, maka hendaklah dia salat dengan berbaring, ya, semampu dia. Bahkan sebagian ulama juga mengatakan kalau badan dia sudah tidak bisa digerakkan sama sekali, namun akalnya masih berfungsi, akalnya masih bekerja, maka taklif, beban masih berlaku padanya. Bagaimana salatnya? Hatta sebagian ulama ada yang mengatakan hatta dengan kedipan matanya.
kedip untuk takbir, kedip untuk ruku, misalnya kedip untuk sujud. Ya, tidak ditinggalkan sama sekali. Karena apa? Karena Ramadan telah selesai. Sangat memprihatinkan kalau ada orang yang mengklaim Muslim, sholatnya Ramadan saja. Ramadan selesai pula sholatnya misalnya. Wallahu musta'an. Ya. Tidak bisa ya, berwudu. Ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kita tidak bisa berwudu karena tidak mendapatkan air atau karena kita sakit atau dalam keadaan safar yang sulit mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah untuk salat. Bukan fa'iddatu min ayyamin ukhar, diganti di hari lain saat mukim, saat banyak air, tidak. Ya. Hatta sebagian ulama mengatakan kalau memang tidak ada ya, air, tidak ada debu, walaupun boleh dikatakan ini syibhul mustahil, ulama menyebutkan dia salat sebisanya dan semampunya. Istilahnya salat faqid at-tahurain, salatnya orang yang kehilangan dua alat bersuci, tidak mendapatkan air, tidak mendapatkan tanah. Ya kayaknya sulit kita di sini, sebab kita hidup di atas tanah. Insya Allah nggak ada air, ada tanah. Nggak ada masjid, ada tanah. Tayamum sekalian salatnya di situ. Mau nganyang apa lagi? Ini untuk salat, ya kan? Taib itu yang 5 waktu. Yang qiyamul lailnya termasuk tarawih juga tidak bubar dengan bubarnya Ramadan. Ya. Tidak bubar dengan bubarnya Ramadan. Qiyamul lail termasuk di dalamnya witir tetap ada ya, sepanjang masa. Kalau berhubungan dengan qiyamul lail termasuk tarawih dan witir di dalamnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melakukan qiyamul lail termasuk tarawih dan witir karena keimanannya dan juga karena dia mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, maka dosa-dosanya di masa lalu diampuni. Dan tidak sedikit ulama yang menyebutkan bahwa janji-janji seperti itu hanya berlaku untuk as-saghair, dosa-dosa kecil saja. Adapun dosa-dosa besar maka harus dengan taubat. Dalam riwayat lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berarti itu memang janji khusus ya untuk qiyamul lail di bulan Ramadan atau di ya, Lailatul Qadar. Apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka tentang salat malam ataupun tahajud di sepanjang malam, di setiap masa, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, di dalam surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dalam ayat yang mulia ini sebagian ulama juga mengatakan bahwa khitabnya, titahnya, perintahnya berlaku dan ditujukan kepada Rasulullah. Wa minal laili, dan dari sebagian malam. Fatahajjad bihi, maka hendaklah engkau wahai Rasulullah bertahajud, bersungguh-sungguh di dalam ibadah termasuk salat malam. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan tahajud itu wajib untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak wajib untuk umatnya. Kalau wajib untuk umatnya, kita semua mungkin sudah mulai dosa malam lebaran. Karena apa? Meninggalkan salat malam. Sibuk takbiran misalnya, salat malamnya wassalam. Nggak ada qiyamul lail sih di sini. Ya sudah selesai pensyariatan qiyamul lail dengan berjamaah. Kembali qiyamul lail dengan apa? Sendiri-sendiri. Ya kan?
Fatahajjad bihi, maka bertahajudlah ya, dengan sebagian malam tadi, pada sebagian malam tadi. Nafilatan lak, sebagai nafilah. Ya, sebagian ulama mengatakan ya, nafilatan lak sebagai tambahan ibadah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan faridah, bukan kewajiban. Namun Allah Subhanahu wa taala janjikan kedudukan istimewa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan asa, kalau itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka maksudnya adalah pasti. Pasti Allah akan mengirimkan, memberikan untukmu wahai Rasulullah maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Dan di antara ya, al-maqam al-mahmud, kedudukan yang terpuji yang Allah berikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah apa? Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar, yang memang hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi bahkan termasuk ulul azmi minar rusul, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa plus Adam alaihimussalam, tidak merasa pantas untuk memintakan asy-syafa'atul uzma kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apa? Yang Allah berikan kedudukan itu, karena beliau menjalankan perintah ini, dan perintah ini bagi umatnya sama dengan hukum qiyamul lail di bulan Ramadan itu sendiri. Ya, tidak wajib dalam arti tidak berdosa kalau ditinggalkan, tapi dia rugi. Kalau di bulan Ramadan, rugi apa? Dosanya tidak diampuni. Karena yang melaksanakannya imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan ayat yang mulia ini, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Apalagi sebagian ulama yang mengatakan yang lain ini juga berlaku untuk umatnya. Perintah ala wajhil istihbab, perintah anjuran yang sangat bagi umatnya untuk melakukan ya, tahajud, bersungguh-sungguh dalam ibadah, termasuk salat di dalamnya ya, minal lail, pada sebagian malam, baik di awal malam sesudah salat isya, baik di tengah malam sebelum kita tidur, atau di akhir malam tatkala kita bangun tidur menjelang subuh. Tinggal pilih. Apa alasan kita? Nggak bisa bangun tengah malam, habis sholat isya, silakan witir langsung. Ya. Bisanya tiga daripada tidak sama sekali. Khair min Allah. Lebih baik daripada tidak sama sekali. Kalau 1 rakaat ya kebangetan bakhilnya gitu kan. Butuh berapa menit kalau kita 3 rakaat? Insya Allah ya, DKM juga nggak bakal nutup buru-buru kalau ada yang lagi sholat witir kalau 3 rakaat misalnya. Atau damai dulu dengan DKM, saya mau sholat 3 rakaat, jangan buru-buru tutup misalnya. Kalau alasannya nggak bisa bangun malam. Tapi kalau kita niat subuh jam 4.30, kita beker jam 4 kurang 1/4 misalnya, masih bisa kalau mau 11 rakaat kayak tarawih. Mau agak santai di beker 3:30. Ramadan kita bisa buat sahur, buat makan. Ini buat sholat. Kalau mana yang penting antara makan dengan sholat, kita bisa. Itulah Ramadan. Ya, min ajabi, dari keajaiban Ramadan itu seperti itu. Membuat kita semangat untuk beribadah. Dan janji ini, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Walaupun tentu janji ini bukan untuk umatnya, tapi kedudukan istimewa. Balasan yang Allah sediakan bagi para ya, orang yang melaksanakan salat malam ini berlaku sepanjang masa. Bukan di bulan Ramadan saja tahajud itu. Kemudian zakatul fitr atau sadaqah al-fitr sudah kita tunaikan, alhamdulillah. Dan ini sebenarnya nama yang benar, zakat fitr atau sadaqah fitr. Kalau kita buka kitab-kitab fikih lintas mazhab ataupun kitab hadis ahkam, bukan zakatul fitrah, zakat fitrah. Ya. Zakatul fitr atau sadaqah al-fitr itu dari al-fitr, maksudnya kembali berbuka. Idul Fitr, kembali berbuka, karena sebelumnya kita puasa, bukan Idul Fitrah. Maka karena memahaminya Idul Fitrah, kembali suci kayak bayi lahir, ya,
mulai ya salat Id kita sudah melakukan dosa. Ya, wallahu musta'an. Kalaupun makna itu benar, misalnya kita kembali suci, apa ndak malu lembaran putih kita oret-oret lagi dengan catatan noda dan dosa. Ya, sedekahul fitr alhamdulillah sudah kita tunaikan di malam Id misalnya. Sebab mungkin akan kesulitan juga panitianya kalau suruh membagikannya habis sholat subuh sebelum sholat Id. Yang mau membagikannya sebelum sholat Id silakan bagi sendiri, datangi sendiri langsung fakir miskinnya, ya kan? Tapi kewajiban zakatul mal tidak selesai dengan lepasnya Ramadan. Karena zakatul mal tidak melulu, tidak mesti berhubungan dengan bulan Ramadan. Haul kepemilikan harta berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Dan kita jangan menunda-nunda kewajiban membayar zakat. Kalau sudah jatuh haulnya, telat pajak saja kena denda, ya, kita harus lebih malu tatkala telat bayar zakat. Kalau memang haul kita itu jatuhnya di bulan Rajab, bagikan di bulan Rajab, jangan nunggu nanti Ramadan. Bagikan zakat mal kita di bulan Rajab. Ramadan Allah kasih keluasan rezeki kita, pintu sedekah tidak pernah tertutup sepanjang masa. Ya. Baik sedekah wajib, ya, bagi para suami khususnya nafkah kepada anak istrinya, itu sedekah wajib. Dia dapat pahala. Nah, dengan nafkah yang dia berikan hatta untuk dirinya, anak dan istrinya. Dan itu berlaku sepanjang masa. Zakatul mal juga. Jangan kita sebenarnya kita sudah miliki ya nisab, batas minimal harta zakat tadi. Ya, misalnya kita mulai memilikinya di bulan Rajab, sehingga bulan Rajab depan kalau harta kita itu masih sampai batas minimal apalagi lebih, kita wajib mengeluarkan zakatnya, bukan nanti nunggu Ramadan. Tapi boleh kita ajukan pengeluaran zakat tadi. Jatuh temponya di akhir Syawal misalnya, haul kita sesuai dengan perhitungan kita. Ya. Tapi kita dahulukan ya, di akhir-akhir Ramadan. Tapi bukan sebagai ganti THR. Kalau bos-bos misalnya, THR memang sudah hukum tersendiri, hukum masyarakat gitu kan. Jangan ditutup dengan zakat. Ini THR kamu, padahal ia lagi mengeluarkan zakat misalnya. Ya. Malaikat alaihimussalam tidak akan bisa dibohongi. Antum mengelabui manusia dengan cara itu, manusia mungkin ya tidak tahu, tapi ya al-kiram al-katibin, para malaikat pencatat amal perbuatan kita tidak akan bisa dibohongi. Yang kamu keluarkan itu zakat mal sebenarnya, bukan THR. Ya. Kalau memang dia mau memajukan pembayaran zakat malnya sebelum jatuh temponya, supaya mereka misalnya bisa menikmati kegembiraan bersama di Idul Fitri, boleh-boleh saja. Dan memang Rasulullah SAW pernah meminta ya pengajuan pembayaran zakat dari salah seorang pamannya, kalau tidak salah Al-Abbas radhiyallahu anhu. Karena apa? Karena kebutuhan kaum muslimin, para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu. Jadi boleh kita dahulukan pengeluaran zakat kita, walaupun mungkin nanti penghitungan akhirnya tetap saat jatuh haulnya. Jatuh haulnya misalnya kita bulan Ramadan, tapi di bulan Rajab ada kelaparan. Nah, kita keluarkan dulu. Ya, kita keluarkan. Kalau kita mau tulis, saya sudah keluarkan kemarin 10 juta zakat mal saya. Padahal nanti jatuh temponya akhir Ramadan misalnya. Tinggal nanti jatuh ya akhir Ramadan, dia hitung kembali apakah yang sudah dia keluarkan melebihi kewajiban yang harus dia bayarkan. Kalau melebihi alhamdulillah, sudah, sisanya ikhlaskan sedekah. Kalau kurang, tambahin lagi, berapa kurangnya, 5 juta lagi, keluarkan 5 juta pada saat jatuh temponya tadi. Sehingga ya zakat, baik zakat wajib ya zakat mal ataupun sedekah tatawwu, itu juga berlaku sepanjang masa.
bukan di bulan Ramadan saja. Shadaqatul fitr memang wajibnya di bulan Ramadan, 2 atau 1 hari sebelum Idul Fitr masuk waktu wajibnya. Tapi infak di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jenisnya berlaku sepanjang masa. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah akan lipat gandakan bisa sampai 700 kali lipat dari infak yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah yudha'ifu liman yasha, Allah lipat gandakan lebih dari itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki sehingga mereka bisa umrah di bulan Ramadan misalnya. Yang Rasulullah katakan tentang umrah di bulan Ramadan, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Dalam sebagian riwayat hajjatan ma'i, umrah di bulan Ramadan itu selevel dengan haji atau haji bersamaku. Bukan berarti orang yang sudah umrah di bulan Ramadan dia gugur kewajiban hajinya. Tidak. Kalau memang dia mampu, kewajiban haji belum gugur darinya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban bagi manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa-siapa yang mampu untuk melakukan perjalanannya. Seandainya dia umrah berkali-kali pun di bulan Ramadan, termasuk di akhir-akhir Ramadan, termasuk malam 27 Ramadan misalnya, yang diyakini sebagai Lailatul Qadar, itu tidak menggugurkan kewajiban hajinya bagi yang mampu. Jadi dia harus kembali berniat, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rezeki kepadanya untuk menunaikan ibadah haji. Dengan cara apapun yang penting, legal secara syar'i dan juga secara aturan Saudi misalnya. Jangan sampai di sana haji tapi di sana kucing-kucingan. Karena apa? Tidak memiliki legalitas yang resmi. Kita tidak bicarakan masalah sah tidak hajinya, tapi ketenangan dia sendiri. Dia ibadah haji ini maksudnya untuk apa? Biar tenang apa mau kucing-kucingan, gitu kan? Jadi harus dipersiapkan dari awal. Kemudian juga shaum Ramadan alhamdulillah telah kita selesaikan dengan selesainya Ramadan, karena memang judulnya shaum Ramadan. Tapi anjuran shaum nafilah, shaum sunnah selain Ramadan tetap berjalan. Termasuk shaum 6 hari di bulan Syawal. Mungkin hadisnya sering kita dengar, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasomid dahr. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa shaum di bulan Ramadan kemudian dia ikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana kasomid dahr. Itu seperti shaum 1 tahun. Sehingga kita tidak perlu capek-capek puasa Daud sepanjang tahun. Apalagi benar-benar 1 tahun. Para ulama membenci orang yang berpuasa 1 tahun penuh walaupun minus 5 hari. Hari-hari yang diharapkan kita puasa. Idul Fitri, Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Kalau dia cuma 5 hari tidak berpuasa dalam sepanjang tahun, itu dibenci oleh para ulama. Tidak ada shaum nafilah, shaum sunnah yang melebihi keutamanya dibanding shaum Nabi Daud alaihi salam. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka sepanjang masa, kecuali hari-hari yang diharamkan. Dan kayaknya sudah jarang, walaupun mungkin masih ada yang mudawamah shaum Daud tadi. Karena apa? Karena kita yang memang tidak mampu itu sudah diganti. Isinya pahala itu sudah diganti dengan apa? Shaum cuma 35 atau 36 hari saja. Kalau 29 Ramadannya tambah 6 berarti 35. Kalau kayak kemarin 30 hari berarti 36. Kita dapatkan pahala seperti puasa 1 tahun. Itu dengan pelipat gandaan yang minimal 1 kali 10.
1 bulan berarti 10 bulan. 6 hari berarti 60 hari alias 6 bulan. Kalau kita sudah saum itu, kita 1 tahun kasarnya tidak puasa lagi, kita dapatkan pahalanya. Walaupun tentunya ya kita juga jangan biarkan hari-hari utama yang lain yang kita dianjurkan saum padanya untuk melakukan saum. Ada ya Ayyamul Ashr al-ula min Dzulhijjah, 10 hari pertama minus tanggal 10-nya di bulan Dzulhijjah, khususnya hari Arafah. Ada hari Asyura termasuk Tasu'anya misalnya. Apalagi yang mudawamah siyam ayyamul bid atau Senin dan Kamis misalnya. Itu berlaku sepanjang masa. Kecuali pada hari-hari yang diharamkan berpuasa. Maka untuk saum 6 hari di bulan Syawal ini tidak selesai tadi dengan istilah sawalan kalau masih ada. Selama bulan Syawal masih ada, syariat puasa 6 hari di bulan Syawal masih berlangsung. Namun untuk kehati-hatian, karena kemarin kita Sya'bannya 30 hari, Ramadannya juga 30 hari, biasanya tidak mungkin 30 lagi, yang ketiganya mesti 29. Ya, tinggal cek aja nanti kalender, dan kita hati-hatinya 29 hari Syawal. Jadi sampai terakhir puasa Syawalnya itu tanggal 29-nya, jangan 30-nya, barangkali umur Syawalnya tidak sampai 30. Emang cuma selisih 1 hari. Lebih cepat selesainya lebih baik. Lebih cepat ya selesainya lebih baik, walaupun ada sebagian ulama juga yang menganjurkan ya untuk dikiaskan, disamakan dengan Idul Adha. Jadi kalau belum 3 hari jangan buru-buru saum. Walaupun tidak keharusan. Dan ini mungkin beda antara satu orang dengan yang lainnya. Keluarga besar mungkin sampai 3 hari, 5 hari masih keliling, makannya muter, nggak bisa saum. Tapi kasarnya orang yang hidupnya sendirian atau memang tidak banyak seperti itu, dia bisa mulai hari ini Id, besok boleh, ya kan? Dia akhirkan 1-2 hari, tidak ada masalah. Yang penting di bulan Syawal, baik berurutan 6, kapanpun, di awal, di akhir ataupun di tengah, atau berpisah, dipipil, ya, dicicil, karena sekarang orang hobinya nyicil, nggak mau yang cash. Tidak ada masalah untuk saum Syawal ini. Yang penting di bulan Syawal. Tapi kalau mau dapat, nggak bunyi belum ya? Nggak ada. Nggak ada suara adzan. Jadi kita lanjutkan sampai qomat. Antum ingetin ya, sedikit sampai qomat kan. Tapi adzan dulu terus gimana? Biasanya ada suara, anak lupa nih. Antum nggak ada yang ngingetin juga. Apa adzan dulu? Tanggung. Tayyib. Nah, kalau kita mau mengharapkan pahala 1 tahun tadi, syaratnya man shoma Ramadan. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan? 1 bulan penuh. Jadi kalau ada yang bolong-bolong, yang cutak istilahnya dulu, yang punya hutang, bayar dulu hutangnya. Bayar dulu hutangnya. Supaya Ramadannya genap dulu, man shoma Ramadana. Dan bayar hutang juga lebih layak untuk didahulukan daripada sedekah. Saum Ramadan yang dia tinggalkan itu hutang. Saum 6 Syawal itu kayak sedekah nafilah. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai ibadah-ibadah yang wajib dibanding ibadah-ibadah yang nafilah ataupun sunnah. Sehingga Allah wajibkan puasa Ramadan karena lebih Allah cintai. Sehingga sebagian salafun saleh ada yang mengatakan, termasuk di masa sekarang, air cucuran keringat kita karena kita mendatangi sholat zuhur di siang hari yang terik, yang panas, sampai berkecucuran keringat kita, itu lebih Allah cintai daripada air mata kita saat kita menangis di sholat malam. Kalau bisa nangis, mengeluarkan mata. Karena apa? Mendatangi sholat zuhur itu wajib jamaah bagi laki-laki. Nah, sementara qiyamul lail tidak wajib. Maka demikian juga saum Ramadan, genapi dulu, bayar dulu. Jangan buru-buru 6 hari di bulan Syawal. Nah, Allah lebih mencintai yang wajib dulu, yang wajib selesaikan dulu. Ada kesempatan sesudah itu, tambahkan.
Tapi bukan berarti tidak boleh bulan Syawal kalau Ramadannya belum selesai. Boleh. Boleh. Ya, kita saum 6 hari di bulan Syawal walaupun Ramadan kita belum kita bayar, tapi ya balasannya jangan pengen sama. Kasaumid dahr, seperti puasa 100 tahun. Ramadannya belum dia bayar. Dan tadi mana yang lebih Allah cintai? Yang wajib. Berarti apa? Qada Ramadan. Allah Subhanahu wa taala tidak bakhil memberikan pahala, jangankan lipat kali 10, 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu Allah mampu. Allah kasih siapa-siapa yang Allah kehendaki. Termasuk misalnya ada yang mungkin sering ditanyakan, Ustadz boleh nggak niat kita puasa 6 hari bulan Syawal, Senin, Ayyamul Bid sama Daud? Ya niat sih boleh-boleh saja. Urusan pahala Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Jangankan untuk menggabungkan 4 pahala, 4 perbuatan Allah lipat gandakan 700 kali lipat, tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga istilahnya jangan kayak ngeledek malaikat gitu kan, alaihimussalam. Ya, pengennya kita satu ibadahnya, saumnya pengennya dapat pahalanya banyak. Dapat boleh-boleh saja. Ya. Tapi kalau kita bikin skala prioritas, Syawal memang bulannya tertentu Syawal. Beda dengan hari-hari yang lainnya termasuk Ayyamul Bid. Setiap bulan. Senin Kamis setiap minggu. Jadi kita dahulukan. Kalau mau mentauhidkan niatnya cuma 1 saum saja. Apalagi kalau digabung dengan qada, ya tidak berlaku. Qada dulu. Yang wajib lebih Allah cintai. Nah, daripada yang nafilah. Nah, qada Ramadan wajib. Saum 6 hari di bulan Syawal nafilah. Tapi kalau qadanya cuma 2-3 hari sampai 6 hari pun, kalau dia masih mau 6 hari di bulan Syawal bisa. Kalau niat. Kalau niat. Nah, Ramadan saja 20 hari lebih dengan udzur tadi dia bisa, ini cuma kurangnya berapa? Plus 6 Syawal. Kalau mengharapkan ganjaran pahala kasaumid dahr, ya, seperti puasa 1 tahun penuh. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di akhir pembahasan ini ya, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan faidah saum yang kita lakukan. Langsung Allah sebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Ya, menjadi pribadi muttaqin. Pribadi-pribadi yang indah, melebihi keindahan kupu-kupu yang telah melakukan saum tatkala dia menjadi kepompong. Yang sebelumnya ulat menjadi kepompong, bahkan puasanya sampai mengurung dirinya, enggak keluar dari kepompongnya. Tatkala berbuka sampai masa tibanya menjadi kupu-kupu yang indah. Perubahan bentuk yang sempurna. La'allakum tattaqun. Dan kita harusnya lebih indah sesudah Ramadan tadi dari kupu-kupu, dengan madrasah saum yang kita telah ditempa di dalamnya. Jangan sebaliknya, waliyadzubillah, saum kita seperti ular yang tidak berubah namanya, bentuknya dan perangainya, walaupun dengan puasa yang dia lakukan sampai istilahnya ngulungsumi, ganti kulit saat puasanya, tanda kutip gitu kan. Puasa yang dia lakukan tidak merubah namanya, tidak merubah bentuknya, tidak merubah hakikatnya dan juga sosoknya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sesudah kita lewati bulan Ramadan yang mulia ini pribadi-pribadi yang muttaqin, yang lebih indah dari sebelumnya dan juga lebih indah dari kupu-kupu. Salah satu binatang yang sebelumnya melaksanakan saum karena Allah Subhanahu wa taala utamakan kita dengan akal kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ya semua ibadah kita di bulan Ramadan yang lalu dan juga bulan-bulan sebelumnya. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.